lalu berdiri hendak membacakan dari kitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikian sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Berbahagialah kita sekalian yang mendengarkan sabda Tuhan dan kiranya tekun melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, Salam. Shalom. Selamat malam bagi kita sekalian, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang senantiasa melimpah. Saya boleh katakan yang melimpah kasih Tuhan dalam kehidupan kita bersama, sehingga ini masih suasana Natal ya, lagu-lagu tadi ku dengar. Jadi dalam sepanjang tahun yang lalu kita sungguh sangat memang keberkatan, maupun itu terutama berkat kesehatan dan berkat-berkat yang lainnya tentunya. Kalau kita menghitung-hitung hari-hari kita, hari-hari yang telah kita lalui, sungguh sangat ajaiblah pemeliharaan tangan Tuhan. Dan saat ini pun juga di rumah keluarga kita di Nambunan bersama Opung di sini, kebenaran melihat cucunya ataupun melihat keluarga anaknya. Shalom, berdua melihat tema di Tuhan. Ini pasti kita nah apalagi kion. Jadi jangan panggil demikian juga permintaan keluarga di tempat ini, yaitu tapi saya perhatikan tadi, wah semakin cas wajah Samuel ini. Sehat abangnya? Iya, terima kasih. Sehingga kiranya semakin sehat, supaya bisa beraktivitas, melanjutkan pendidikan. Kiranya anak-anak kita semua bisa mengangkat martabat kita masing-masing. Itulah sebenarnya tujuan setiap orang tua. Kalau bisa dan diusahakan, anak itu harus meningkat dari derajat kami sebagai orang tua. Itu sebenarnya yang menjadi impian setiap orang tua. Tidak pernah orang tua, enak kali kamu, aku yang ini, aku yang itu, kamu tidak pernah memberi. Enggak pernah seperti itu. Tetapi keinginan setiap orang tua, kiranya derajat daripada generasinya semakin meningkat. Amin. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku sekalian dikasihi Tuhan, sebelum jauh berbicara tentang akan firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, yaitu tentang bagaimana Yesus mengajar di bait Allah, saya kembali teringat dengan akan tema Natal kita. Tema Natal siapa yang ingat? Sehati sejiwa. Berlarilah. Bukan sehati jiwa. Kira-kira seperti dia. Mari segera ke Bethlehem. Kalau di sana ya sehati sejiwa. Nah, seperti yang ditanyakan oleh Romo kemarin itu, sebenarnya ada apa di Bethlehem?
Dengan saya baca tadi di dalam ayat firman Tuhan yang pertama, tetapi ketua tadi kutanya, apa perlu dibacakan firman bacaan pertama? Tidak perlu, yang Injil aja. Tetapi tadi ku baca, ada banyak kali di sana mengatakan intinya kerendahan hati atau mengasihi. Mengasihi datangnya oleh karena ada suatu kerendahan hati. Nah, saya ajak kita tadi melihat sebentar tentang akan tema mari bersama ke Bethlehem. Ada apa sih sebenarnya yang ada di Bethlehem? Kemarin itu sebenarnya sedikit ditanyakan oleh Romo itu ya. Tetapi kita lihat keadaan Bethlehem itu ada 3 unsur atau 3 kelompok manusia yang datang ke Bethlehem. Yaitu pertama, gembala. Lalu yang kedua, para sarjana. Yang ketiga, kelompok malaikat. Mengapain mereka ke sana? Ada apa di sana? Di sana mereka tidak lain tidak bukan hanya datang menyembah, memuji serta menyerahkan hidupnya. Itu sebenarnya tujuan mereka datang ke sana seperti kita ini adanya. Berlarilah ke Bethlehem. Ada apa di Bethlehem? Menyembah. Menyembah siapa? Yaitu Yesus yang menjadi Kristus. Menyembah. Menyembah itu berawal dari suatu kerendahan hati. Bersyukur oleh karena kasih Allah yang kita nikmati. Itu sebenarnya. Menyembah dengan kerendahan hati, bersyukur oleh karena berkat melimpah, dan segenap menyerahkan hidupnya. Sebagaimana para ahli bintang itu menyerahkan apa yang mereka miliki. Emas, berlian, dan lain sebagainya, apa yang mereka punya diserahkan. Kita ini tidak memiliki berlian. Apa yang perlu kita serahkan? Tentulah napasku yang hanya tinggal sebentar ini. Hidupku yang hanya sebentar ini. Itu sebenarnya. Kalau Allah sebenarnya tidak begitu silau. Kalau Yesus menerima persembahan, mazmur, dan kemenyan dari para ahli bintang itu. Ketika Maria di suatu kandang domba. Sekarang Yesus telah menjadi Kristus. Yesus telah menjadi raja atas segala raja yang ia minta, yaitu hidupku yang singkat ini ada. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikian pun juga saya teringat tadi spontan akan tema Natal tahun kemarin. Siapa yang ingat tema Natal tahun kemarin? Kembalilah melalui jalan yang lain. Kita sudah hidup selama ini mungkin menurut akan kepintaran kita. Kita mungkin selama tahun 2024 kita hidup mengandalkan kekuatan, kepintaran, kekayaan, dan lain sebagainya. Saya pernah berkhotbah tentang hal itu. Coba kita merubah mindset, merubah cara pikir kita, mengandalkan akan Tuhan, bukan lagi mengandalkan kekuatan, keangkuhan, dan kesombongan. Ini sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita bersama. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tadi kita mendengar akan bagaimana Yesus atau Tuhan Yesus mengajar di bait Allah. Saya bacakan, lalu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu membaca dari kitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya.
Dan setelah membukanya, ia menemukan nas dan seterusnya. Intinya dia di sana mengajar. Bapak, Ibu serta saudara sekalian kasih Tuhan. Tuhan tidak begitu menuntut dari kita bersama supaya kita selalu mengajar melalui akan Injilnya. Ya, tidak semua, hanya beberapa orang atau tidak semualah yang bertalenta berkhotbah, mengajar. Tetapi dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita peroleh, dengan apa yang kita miliki, kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Bukan harus kita membaca berkhotbah di mimbar lalu inilah firman Tuhan. Bukan seperti itu semua yang diharapkan oleh Tuhan. Saya sering mengatakan kita belajar menjadi apa? Kitab yang terbuka. Injil yang terbuka. Bagaimana caranya? Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Dengan demikian kita dikenal halayak ramai sebagai murid Kristus. Mengajak dengan tingkah laku, tutur kata, perbuatan, dan tindak tanduk kita. Jangan kita sampai dikenal orang, lihatlah, orang Katolik itu menjadi bahan cubiran bibir orang lain oleh karena perbuatannya. Saya sering pernah saya mengatakan, seseorang bangga jikalau ada gelar sarjana, gelar profesor, gelar pengusaha, tetapi janganlah kiranya bertambah gelar pemaling, pembohong, pengutang yang tidak bayar. Itu gelar yang memalukan sebagai anak Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kita menghayati ajaran Tuhan serta melaksanakan di dalam aspek kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya tidak terlalu banyak berkhotbah, tetapi saya yakin percaya dengan pengajaran Kristus kita bisa boleh kiranya menjadi garam, boleh kiranya menjadi terang. Romo seringkali mengatakan cahaya sekecil apapun akan terlihat. Ya, lilin yang kecil itu digambarkan, diperagakan oleh Romo, kecil pun tetapi ada cahayanya. Demikian pun juga kehidupan kita ini. Walaupun dipandang halayak ramai, walaupun dipandang oleh lingkungan, perekonomian kita mungkin sangat minim. Kemanusiaan kita, kekeluargaan kita mungkin hanya beberapa gelincir. Tetapi jikalau kita menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah, maka kemuliaan. Jangan kita berbuat baik supaya dipuji orang. Tidak perlu itu. Tetapi baiklah kiranya kita sama-sama belajar kehidupan kita ini, kiranya apa yang dapat kita lakukan hanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Kalau kita mencari kemuliaan dari sesama, maka kekecewaan yang akan kita peroleh. Yakin. Kalau kita mencari isapan jempol dari sesama, yakinlah
akan kecewa. Tetapi jikalau kita mengusahakan kehidupan kita, mengarahkan tingkah laku, tutur kata kita, perbuatan kita hanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan suatu penghargaan, bahkan memberikan kemuliaan dalam kehidupan kita. Apa sih kemuliaan bagi keluarga? Rukun, sehat, bahagia. Itu. Oleh karenanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan di tengah rumah keluarga kita di tempat ini, yaitu keluarga Bapak Siti Nambunan, kiranya berkat Tuhan senantiasa memberkati seisi rumah ini. Amin. Memberkati setiap sudut-sudut rumah ini, memagari rumah ini dengan kuasanya yang tiada pernah berubah, sehingga apapun rancangan orang-orang lain, apapun rancangan orang-orang yang tidak begitu senang, tapi kalau Tuhan yang menjadi pemilik setiap rumah kita, tidak ada suatu kuasa pun yang dapat mengalahkan kita. Tidak ada suatu kuasa apapun yang dapat merebut kehidupan kita dari genggaman tangan Tuhan. Kiranya demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.